Allah yang menjadikan langit tahtamu dan bumi pijakan kakimu. Betapa besar yang Allah yang kami sembah. Kalau kami boleh sehat, kuat, itu semua karena Tuhan. Kami tidak mau membanggakan diri kami karena kami tahu siapakah kami ini. Tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Saat kami sudah menikmati kebaikan-Mu dalam hidup kami, tiba saatnya kami di-guidance oleh firman-Mu Tuhan, supaya jalan kami tidak pernah salah. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Engkau bekerja di tempat ini, di dalam nama Yesus, yang siap mendengar firman dan melakukan. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ada sukacita? Amin. Saya lihat di sini wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang bersinar. Dan saya lihat semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang bersemangat. Yang bersemangat, tolong tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan berbicara tentang dampak dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, siapa yang percaya pulang membawa berkat? Siapa yang percaya pulang membawa kelepasan? Siapa yang percaya pulang membawa damai sejahtera? Siapa yang percaya pulang membawa sesuatu yang tidak pernah kita rasakan? Amin, saudaraku. Sebab Yesus hidup, Yesus baik, dialah pertolongan kita satu-satunya. Baik, dampak dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Langsung saja di Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang kekasih, saat saudara dan saya menerima Roh Kudus, saat saudara dan saya ada Roh Kudus di dalam hidup kita, semuanya akan menjadi saksinya Kristus. Amin, saudaraku. Ya, saya teringat dikatakan begini, ketika itu Roh Kudus turun di antara 120 murid di Yerusalem, saudaraku. Makanya ketika Roh Kudus turun ada perubahan besar dalam pelayanan mereka. Ketika Roh Kudus turun dalam hidup mereka, sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup mereka. Kenapa saya katakan sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup mereka? Kita lihat yuk. Ya, dikatakan ada kuasa. Kuasa itu artinya dunamis. Dunamis itu dalam akar katanya dinamit. Saudara tahu kan, dinamit itu kegunaannya untuk apa? Dinamit itu untuk meledakkan gunung batu. Ketika dikasih dinamit, jedar, tiba-tiba hancur lebur, saudaraku. Ketika saudara menerima Roh Kudus, ada kuasa dalam hidup saudara. Amin, saudaraku. Ya, ada kekuatan yang dahsyat, membuat saudara bisa melihat satu mujizat yang luar biasa. Oleh karena itu saya mau katakan saudara dan saya harus bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Ada perubahan besar terjadi. Ya, perubahan besar itu terjadi apa? Kita lihat yuk Petrus. Petrus pernah menyangkal Yesus. Petrus pernah lari. Kita lihat. Tapi hari itu ketika ia menerima kuasa Roh Kudus yang dahsyat itu, Petrus, next kita lihat tadi, ia berkhotbah kepada 3.000 orang, saudaraku. Dia khotbahnya hanya singkat, 3.000 orang, dan 3.000 itu menerima Yesus dan minta dibaptis. Amin, saudaraku. Karena apa? Ada kuasa Roh Kudus. Next kita lihat lagi apa yang terjadi. Para murid yang kecewa sempat meninggalkan Yesus. Ketika menerima Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka begitu militan untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Amin, saudara. Tujuan saudara hidup di dunia ini adalah untuk memberitakan Injil. Amin, saudaraku. Jadi saudara dan saya harus semangat. Kalau hidup aja gak semangat, bagaimana memberitakan kabar baik bagi banyak orang? Ada amin, saudaraku. Nah, saudara, ada dalam bahasa Yunani itu dipakai kata nugesan. Itu artinya hati mereka seperti tertusuk pisau dan mati. Maksudnya gini loh, firman Allah itu seperti pedang roh yang menusuk hati sehingga membuat jiwa kita mati. Dan Allah menghidupkan kita, memberikan hati yang baru, dan ini namanya pertobatan yang sejati. Oh, terima kasih Pak Paulus yang baik hati. Baik,
saudaraku yang kekasih. Nah, saudaraku yang kekasih, ya, ketika kita menerima kuasa ada sesuatu akan terjadi dalam hidup kita. Nah, bagaimana kuasa Roh Kudus itu ada dalam diri kita? Kita bisa buktikan. Kita itu menjadi pelayan. Amin. Itu firman-Nya di 1 Korintus 3 ayat 5 dikatakan, jadi apalah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, ini Paulus ngajari kita prinsip pelayanan Kristen. Ya, saudara, kita tahu tidak semua memiliki karunia yang sama. Katakan amin. Ya, kita tidak mungkin, maksud saya tidak memiliki karunia yang sama. Kita yang hadir di sini belajar ke siapa saudara? Guru yang maha agung, yaitu Yesus sendiri saudara. Dan apa yang terjadi saudaraku, dengan beraneka ragaman ya karunia ini, kita semua yang hadir di sini bisa memenangkan jiwa. Haleluya saudara. Paulus itu tidak membeda-bedakan pelayanan. Ya, di 1 Korintus 3 ayat 8 dikatakan, baik yang menanam maupun yang menyirap itu upahnya sama. Haleluya saudaraku. Ya, oleh karena itu kita gak boleh sombong. Apa sih yang mau disombongkan dalam hidup ini? Apalagi saya, mata minimalis, hidung saya ekonomis. Apa yang mesti saya sombongkan? Gak ada saudara. Puji Tuhan saya sudah mulai ikut S3 sekarang saudara. Di Petamburan saudara, aduh ya ampun itu orangnya pada pinter-pinter, haleluya. Saya semakin belajar banyak yang saya tidak tahu. Apa yang mesti saya sombongkan? Enggak ada. Orang makin saya belajar makin banyak yang saya enggak ngerti. Oh kemana aja saya selama ini ya, kok baru tahu. Saudaraku yang kekasih, dikatakan begini, pelayanan yang di mimbar maupun yang di backstage itu sama-sama kok ada upahnya. Haleluya. Nah jangan sampai gini loh. Pelayanan itu dalam bahasa aslinya diakonos. Nah saya senang sekali saya menemukan bahwa gini, pelayanan itu bukan untuk membuat kagum orang lain terhadap kita. Halo. Amin saudaraku. Kita di hadapan Allah itu bahwa kita ini alatnya. Apolos itu orang yang mahir saudara, kuat dalam pemahaman akan firman Allah. Tapi dia enggak sombong. Amin. Nah ada yang namanya Rev Bob Russell. Dia menulis sebuah buku sebagai refleksi dari pelayanan selama 50 tahun. Dia mengatakan ini, pelayanan adalah tempat ego booster. Pelayanan itu ada di saat-saat yang berbahaya sebenarnya. Apa yang berbahaya saudaraku yang kekasih? Ya, kenapa dikatakan pelayanan itu bisa ego booster? Sebab dalam pelayanan umumnya kita tampil di depan banyak orang. Hati-hati. Jangan sampai ada bilang kalau enggak gara-gara saya, gereja itu enggak bisa rame. Enggak bisa. Enggak boleh ada ego booster saudara. Amin saudaraku. Iya. Tadi saya gini. Orang yang di depan itu pujian itu gampang dan mudah mengalir kepada orang-orang yang ada di depan. Ya, misalnya begini, habis khotbah, Ibu Debbie tadi khotbahnya bagus. Wih, itu daerah berbahaya saya. Makanya di hati saya selalu ada, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kalau ada yang memuji pelayanan saudara, di hati saudara harusnya ada perkataan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya mau katakan tidak ada orang yang hebat di sini. Yang hebat itu hanya Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau ada orang yang didoakan sembuh bukan karena pendetanya yang hebat. Karena Allah membela firman-Nya. Oleh karena itu jangan sekali-kali mengeluh-elukan pendeta. Ada amin saudara? Dan kita tidak boleh lebih terkenal daripada Tuhan. Karena kemana-mana yang kita bawakan adalah firman Tuhan. Jadi yang harus lebih terkenal dari kita adalah Tuhan sendiri. Haleluya. Iya saudaraku yang kekasih. Orang yang pelayanan di backstage itu luar biasa loh. Mereka datang 2 jam sebelum ibadah ada. Mereka yang ngatur kursi. Mereka yang nyapu. Mereka yang melakukan segala sesuatu. Ya.
sebagai orang yang melayani Tuhan, harusnya kita menghindari diri dari mentalitas selebritis. Amin, saudaraku yang kekasih. Ya, ingat ucapan orang Farisi? Yesus kepada orang Farisi dikatakan gini, Matius 23 ayat 5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar, jubah yang panjang. Hati-hati saudara, pelayan Tuhan dengan pujian yang berlebihan. Hati-hati. Tapi di sini enggak ada, di sini wajahnya wah luar biasa. Berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Makanya Russell berkata, ministry is a dangerous ego booster. Karena di Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Iya, ketika saudara dan saya melayani Tuhan, pasti sesuatu pasti terjadi. Jadi melayani Tuhan tuh kadang orang melabel gini, yang WL, yang bawa firman, itu pelayan. No, saudara membawa satu jiwa ke gereja, itu sama dengan saudara sudah menjadi pelayan Tuhan. Amin saudaraku, berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Karena di gereja juga banyak orang yang suka nipu. Tidak di sini. Loh saya korbannya. Duit saya dipinjam Pak, habis dipinjam orangnya tidak balik-balik lagi Pak. Oh, saudaraku yang kekasih, saudara beda. Karena saudara adalah pelayan Tuhan. Amin saudaraku, pelayan Tuhan itu harus penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus. Karena gini, Stefanus itu orang pintar loh saudara. Iya, Stefanus itu orangnya pintar. Dia penuh hikmat dari Tuhan. Oh ada nama Stefanus. Oh haleluya. Wih, selamat ya Pak. Iya, karena saya bilang dia penuh, dia berhikmat. Yang namanya Stefanus. Dia berhikmat, beda loh antara pintar dan berhikmat. Ada seorang bernama Profesor Anderson. Ya, IQ-nya 176. Wow, dia memiliki 400 karya tulis, bahkan ditampilkan di jurnal dia ilmuwan jurnal ilmuwan bergengsi di New York Times, saudaraku. Dia dikatakan sebagai Profesor Anderson ini bapak terapi gen dunia. Kenapa? Dia berhasil melakukan terapi gen kepada seorang anak yang berusia 4 tahun yang mengalami penyakit SCID, yaitu yang penyakit yang timbul karena kelainan genetik yang mengakibatkan menurunnya daya tahan tubuh. Wah, dianggap sebagai bapak gen. Profesor Anderson. Namun Profesor Anderson harus masuk penjara saudara. Selama 20 tahun karena apa? Karena dia melakukan pelecehan seksual terhadap 4 anak di bawah umur. Orang pintar belum tentu berhikmat. Tapi orang berhikmat pasti pintar. Berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Iya, saudaraku yang kekasih, kita pelayan Tuhan, ada kalanya kita lelah. Iya kan? Tidak ada dusta di antara kita. Iya kan, ada kalanya kita lelah. Rasul-rasul juga mengalami hal yang sama. Iya kan saudaraku? Tapi saudaraku, ada seorang janda datang ke gereja. Ya, dia janda datang ke gereja saudaraku dengan ibaratnya baju yang basah kan, apalagi musim hujan hari-hari ini kan. Dia dengan baju yang basah, dia tetap datang ke gereja. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, dia tetap ketika pelayan Tuhan mengatakan, ayo Bu ganti bajunya, oh enggak apa-apa. Di tengah situasi AC yang dingin, puji-pujian dinaikkan, dia semangat daripada orang yang pakai jaket. Dia lebih semangat daripada orang yang pakai baju tebal, padahal dia sendiri kedinginan. Kenapa saudara? Karena cintanya kepada Tuhan. Amin, ada Roh Kudus dalam dirinya yang tidak bisa menghalangi sakit dinginnya atau apapun untuk dia tetap menyanyi bagi Tuhan. Dia mendengarkan firman dengan semangat 45 saudara. Baju tetap basah di badan. Dan dia pulang dengan sukacita. Aduh haleluya, ngapain kita lelah?
Baru hujan aja, jangan gerimis, jangan ke gereja, nanti pilek. Nggak ada di sini luar biasa semua. Saya ingat sekali suami saya selalu berkata waktu kita dalam keadaan sekolah kehidupan dulu saudara, nggak punya motor, harus jalan kaki, anak saya masih kecil, dia bilang gini, papa hujan, papa, hujan, masih hujan air, hujan batu pun kita datang ke FA. Haleluya, semangat. Biar Tuhan juga semangat memberkati saudara dan saya. Haleluya saudara, mari saudaraku, kita menjadi apa? Pelayannya Tuhan. Ketika kita aktif di gereja, orang tuh pada ngeliat loh saudara. Kemana bu? Ke gereja. Kemana bu? Ke gereja. Iya kan? Tetangga saya saudara, haleluya 12 kali. Kenapa tetangga saya? Jadi dia tuh rumahnya agak tinggi dari saya di bawah. Dia hobinya apa? Hobi nyuci pakaian, buang air ke jalan. Itu hobi dia. Dan apa yang terjadi? Saya yang di bawah, jadi air tergenang di depan rumah saya. Bukan 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Setiap kami mau masuk rumah harus cari jalan yang kering begini. Setiap orang yang melewat Pak RT lewat rumah saya, cari jalan yang kering karena becek. Mbaknya dia sama dengan mbak saya. 3 jam di tempat dia, 3 jam di saya. Sampai mbak saya bilang, Bu kasihan Bu Debbie. Becek melulu rumahnya gara-gara kita buang air cucian. Dia bilang apa? Siapa suruh rumahnya di bawah? Tapi kan kita jadi pelayan Tuhan dilihat orang banyak kan saudara. Satu kali Pak RT bilang, Bu Debbie pasang aja ini ya, undakan dikit aja biar ketika dia buang air langsung ke got. Saya pasang, besok paginya saya dimaki hancur sama dia. Ibu tahu enggak? Enggak sopan, saya mau jatuh. Ya ampun, kecil begitu saudaraku. Itu pun yang suruh Pak RT. Tapi kan kita pelayan Tuhan harus diam. Dia apa aja diam. Oh ya maaf ya Bu, maaf. Hati kesel banget saudaraku. Apa yang terjadi besoknya saudara? Saya dengar, kan dia anaknya baru beli mobil. Mobil baru, belum bisa nyetir yang benar. Tiba-tiba saya dengar bunyi, wung gitu. Digas-gas, bunyi gas. Saya lihat dari kaca. Jadi anaknya punya mobil, ban yang sebelah kiri, belakang, masuk ke got saya. Apa yang saya bilang, saya begitu buka, kapok. Kapok, rasain. Ketika itu saya tutup, saya jalan, Roh Kudus yang ada dalam saya, bantu. Oh iya, siap bos. Langsung saya panggil suami saya panggil anak saya, semua pada keluar, ngangkatin mobil dia. Ngangkatin dulu, jegrek, akhirnya bisa. Dia bilang apa? Ibu Debbie memang baik ya. Saya bilang, Besoknya apa yang terjadi? Tetap dia buang air di depan rumah saya. Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, walaupun kita benar, kita malas untuk mengkonfrontir ya saudara. Saya sudah jual rumah itu 3 tahun, kagak laku-laku. Orang hanya ngelihat doang, gak ada kabar. Tapi gak tahu ya, tiba-tiba rumah itu laku. Yang beli angkatan lagi, terserah urusan dia. Oleh karena itu saudaraku saya mau katakan, kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Kita kalau pelayan Tuhan tuh dilihat orang banyak. Tingkah laku kita dilihat orang banyak saudara. Apalagi saya pengkhotbah di mana-mana. Hei Bu Debbie apa kabar? Aku ketemu di mana ini orang. Oh iya Bu, iya. Kan semua lihat kita, saudara, mata tertuju tuh kepada kita. Jadi saksi Kristus atau enggak? Ada seorang pedagang apel yang matanya buta, saudara, lagi jualan apel di dekat bandara. Ada 4 hamba Tuhan mau pelayanan. Tiba-tiba satu nyenggol jualan pedagang apel yang buta itu. Apelnya jatuh enggak karuan. Pedagang buta bilang, tolong saya. Apel saya ada yang, dagangan saya ada yang menyenggol dan apel saya pada jatuh. 3 orang hamba Tuhan ini tetap lari karena takut ketinggalan pesawat. Satunya balik. Temannya bilang, hai Mike, jangan bodoh kamu. Tapi dia tetap balik, dia kumpulin apel-apel, dia kembalikan ke tempat semula. Setelah selesai dia katakan, apelmu gak ada yang hilang, saya sudah atur seperti semula. Tahu enggak gadis buta itu bilang apa? Apakah kamu Yesus? Halo. Kadang-kadang hal-hal yang kecil, orang bisa lihat Yesus hidup dalam hidup kita. Ada amin?
Kemarin saya sama suami saya lagi jalan di salah satu mall. Pas saya mau turun eskalator, tiba-tiba ada tukang gojek, saudaraku. Dia beli minuman kopi di satu tempat yang brand ternama. Nggak tahu bagaimana dia bawa, itu hancur, saudara. Meledak itu dia punya, apa namanya? Ya, gelas, cupnya itu meledak begitu. Air kopi itu jatuh berceceran. Saya balik begini, aduh kasihan, dia lari-lari, saudara. Saya berpikir, tentu dia bekerja untuk cari uang untuk anak istrinya ya. Nggak mau dong dapat sial seperti itu ya, saudara. Dia lari-lari, saya tergerak, saudara. Saya kejar dia, udah kayak kejar-kejaran di mall. Dia lari karena ini takut berceceran air kan, saudara. Saya lari, Pak, begitu saya dari belakang. Akhirnya dia masuk di salah satu kopi. Terus saya deketin, Pak, pecah ya tadi ya Pak? Ya udah Pak, saya yang bayarin ya. Saya bilang begitu. Tahu nggak apa, saudara? Kasirnya bilang, enggak Bu, kami yang ganti. Saya nggak jadi, saudara, nggak jadi belikan dia. Tuhan sudah bayar. Amin. Orang lihat muka saya senyum. Sampai saya jalan, orang yang kasir-kasir itu pada ngeliatin saya. Anak terang beda dong. Amin. Anak terang beda dong, saudara. Pelayan Tuhan itu jangan setengah-setengah. Tapi pelayan Tuhan itu harus full power. Amin. Berikan tepuk tangan bagi dia. Yang kedua, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, saudara dan saya harus menjadi pejuang. Ya, menjadi pejuang, saudara. Seorang atlet kalau bertanding lari, saudara. Lari ini bertanding. Tiba-tiba ada yang juara satu, kita nggak akan bisa bilang stop, jangan lari. Sudah ada juaranya, nggak bisa bilang begitu kan? Kita harus tetap lari. Mau juara kayak nggak juara, harus sampai di garis finish. Saudara dan saya juga harus tetap berlari hari-hari ini. Amin, saudaraku. Mau juara enggak, yang penting sampai di garis finish. Stefanus, dia penuh dengan Roh Kudus. Jadi dia bisa bertahan sampai akhir karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada kekuatan yang ada dalam diri kita ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kita bisa lihat, dia kan sakit. Tapi kok dia rajin ke gereja ya? Dia kan sakit. Tapi kenapa ya? Dia rajin itu memuji Tuhan. Padahal tubuhnya lemah. Setiap pertemuan ibadah dia selalu ada. Saudaraku, kita bisa lihat, dia kan uangnya pas-pasan ya. Tapi kok bisa memberi loh. Padahal uangnya pas-pasan. Itu karena apa? Karena Roh Kudus ada dalam dirinya. Atau kita lihat orang, suaminya kan jahat sama dia. Tapi kok dia tetap baik sama suaminya? Kok dia bisa tetap mendoakan suaminya? Itu karena apa? Karena ada Roh Kudus. Secara manusia kita tidak mampu. Tapi ketika ada Roh Kudus dalam diri saudara, saudara dimampukan oleh Tuhan. Ya, Yesus lahir di dunia, saudaraku yang kekasih. Kita mau merayakannya di hari Natal ini. Saudara, Yesus juga bertanding sampai garis akhir. Saudara tahu nggak? Saudara, apakah saudara dan saya pasti percaya begitu Yesus mau datang ke dunia, dia tahu dia akan diludahi, dia tahu dia akan disiksa. Tapi dia tetap mau turun ke dunia untuk saudara dan saya. Model-model saya dan saudara ini. Yesus mau, saudaraku, untuk menyelamatkan saudara. Yesus aja setia pada tujuan hidupnya. Saudara dan saya bagaimana? Haleluya. Bapak, Ibu dan saya masa gak setia sih? Kalau ada masalah di gereja, asirnya enggak senyum. Kalau sama saya senyumnya biasa, tapi kalau sama orang lebar senyumnya. Enggak usah ke gereja. Itu Bapak Gembala sama Ibu ke luar negeri, pulang-pulang enggak bawa oleh-oleh. Iya kan? Kecewa lagi. Iya. Ini kenapa kok agak-agak seru di sini ya? Iya kan? Iya. Kecewa. Terus ada undangan, ada yang menikahkan anak, terus kita nggak diundang. Kecewa lagi. Kok hidup kecewa melulu sih? Kalau ada Tuhan dalam hidup kita, ada Roh Kudus dalam hidup kita nggak mudah kecewa. Anak saya baru-baru ini yang dokter ikut untuk PNS, saudara.
Dari ribuan yang dicari 24. Anak saya lolos ujian lolos, kami udah doa. Kira-kira yang terakhir yang dicari 24, anak saya ranking 27. Saya bilang apa? Oh Tuhan tidak adil. Oh Tuhan, oh enggak. Haleluya. Anak saya juga sudah terbiasa untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dia enggak kecewa walaupun sudah 3 kali saringan loh. Tinggal sedikit lagi. 24, dia yang 27. Kami tetap bersuka cita. Karena apa? Tuhan punya rencana yang indah di depan sana. Berikan tepuk tangan bagi dia. Iya, harus sampai garis finish. Saudara dan saya harus jadi pejuang, saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus. Saya boleh bersaksi lagi? Boleh? Oh ya, papa saya itu orang seberang, oke? Menikah dengan ibu saya. Papa saya itu dari Polowali Mamasa, dari Polmas, ya Makassar. Saudara tahu kan? Daerah itu daerah apa? Ya, anak satu-satunya. Opa saya pemuka agama. Papa saya nikah sama mama saya. Papa saya itu putih kayak saudara. Orang Polmas itu putih-putih saudara. Nikah sama mama saya orang NTT, kulitnya hitam manis. Kayak saya. Haleluya. Mama saya 3 saudara. 5 saudara, 3 cewek, 2 cowok. 3-tiganya menikah dengan beda agama. Dan 3-tiganya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara. Berikan tepuk tangan bagi dia. Nah papa saya terima. Mama saya harus dalam Yesus. Opa saya sakit hati. Makanya ketika opa saya ikut saya bingung. Karena saya masih kecil. Sendoknya beda. Penggorengannya beda. Pancinya beda. Gelasnya beda. Padahal satu rumah. Dan dia selalu masukkan barangnya ke peti. Saya bingung. Kenapa opa saya kayak begini ya? Tapi saya nggak ngerti. Nah kalau mama saya ke gereja, apa yang dilakukan? Dia akan panggil saya, dia ingat sekali es lilin zaman dulu yang dikasih plastik itu Pak. Masih ada kan sekarang ya? Itu nanti saya disuruh diajari baca, yang ingat tahu saya enggak sebutkan, dari kanan ke kiri. Ngerti kan? Saya diajar itu saudaraku yang kekasih. Nah opa saya sakit karena dilihat papa saya, satu-satunya yang dia banggakan, meninggalkan agamanya. Apa yang terjadi? Mama saya itu dari dulu majelis, makanya saya kan pernah cerita. Saya kalau enggak ke gereja disabet sama dia. Kuras sekali saudara. Duduk di gereja gini Bu, kalau saya begini kan zaman dulu ada jendela-jendela itu Bapak Ibu ya. Zaman dulu saya kecil, enggak ada AC, adanya angin cemilir aja. Ya, ada kucing lewat, saya lihat kucing itu saudara. Mama saya cubit saya dari belakang. Lihat dulu Pak Pendeta lagi khotbah. Oh ya Mak. Jadi saya terbiasa kalau ada ibadah saya selalu lihat begini. Nggak bisa saya gerak-gerak apalagi pegang handphone. Nggak bisa. Mama saya itu keras banget. Ingat ya saudara. Kalau pendeta aja mau ke rumah kami Bu. Mama saya bilang Debbie, pendeta mau ke rumah kita. Dengar ya Debbie. Kau jangan bikin gara-gara dengan mama. Kau jangan gini. Ini Pak pendeta mau datang. Dia bersihkan rumah semua 2 hari sebelum Pak Pendeta datang. Dibersihkan rumah semua. Kalau saya mulai nakal, Debbie ingat ya Pak Pendeta mau datang. Kau jangan cari gara-gara sama saya. Iya Mak. Nah mamaku masakan yang enak untuk Pak Pendeta datang. Kalau Pak Pendeta datang, Pak Pendeta terima kasih. Sudah datang ke rumah kami. Itu zaman dulu, zaman sekarang. Bagaimana kita dengan pendeta kita? Oh haleluya. Kalau mau perjamuan, 1 minggu sebelum perjamuan, Debbie jangan cari gara-gara sama mama ya. Kita mau perjamuan ini. Jadi zaman dulu kalau mau perjamuan, aduh saudara, kayak enggak layak kita. Itu bikin meja salib, gantian masuk di atas meja. Sudah begini kita. Sekarang pegang perjamuan. Saudaraku, papa saya. Kembali lagi ke papa saya. Mama saya majelis. Papa saya dengan motor merahnya. Itu nganter mama saya rapat di gereja. Kan saya 32 tahun di Bali ya. Jadi yang di gereja itu orang Batak, orang Chinese, orang Ambon, orang Kupang. Jadi kalau rapat itu bisa 3 jam.
tahu apa yang dia omong itu saudara. 3 jam bahkan 4 jam papa saya di motornya nunggu di parkiran, gak masuk di bawah. Karena itu kan gerejanya di atas, jadi papa saya nunggu di parkiran. Begitu mama saya keluar dia gak pernah marah, kok lama sekali sih? Apa jadi ngomong? Gak pernah. Papa saya dengan sukacita. Zaman dulu sekolah minggu tuh gak ada yang bersamaan begini. Pulang ibadah baru sekolah minggu. Saya kan ngajar sekolah minggu, papa saya ngantar lagi pakai sepeda motornya. Tunggu saya ngajar sekolah minggu. Hidupnya hanya itu. Ngantar mama saya, selain ke gereja ya, ngantar saya. Saudara, papa saya sekarang sudah ada di sorga. Tapi walaupun dia nggak lihat, Debbie ini yang dulu diantar-antar ke gereja. Debbie ini yang diantar-antar ke sekolah minggu. Sudah jadi pekabar Injil. Papa seorang pejuang. Dia gak bisa mengabarkan Injil. Tapi dari apa yang ada dalam dirinya, dia persembahkan untuk Tuhan. Walaupun dia tidak lihat, tapi saya adalah benihnya. Sudah gak mungkin saya jadi pendeta. Saya gagap, pemalu. Tapi karena ada seorang pengorbanan, seorang ayah. Dia pejuang, saudaraku. Amin, saudaraku. Mari kita setia pada tujuan hidup kita. Sekecil apapun engkau lakukan dalam pelayanan. Tuhan lihat loh. Kayaknya pelayanan saudara gak berarti. Tetap lakukan. Mau 20 tahun jadi aser terus, biarin. Kok udah naik-naik, biarin. Karena apa? Upahnya sama kok. Haleluya. Iya, saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita jadi pejuang dalam hidup ini. Jangan karena kita berhenti, karena kita tidak lihat ada perubahan, terus kita berhenti. Tetap aja kita lakukan. Ya, kok ngikut Tuhan begini-begini terus gak ada perubahan, biarin aja. Satu saat, ini kan baru koma belum titik saudara. Amin. Bilang kiri kanan dulu, baru koma belum titik. Ya. Maju terus. Amin saudaraku. Ini sudah jam berapa ini? Oh lanjut aja, haleluya 12 kali. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. You know saudara, tadi saya dari Depok. Suami saya bilang jangan sampai kau telat Debbie ya. Di sana sampai jam 9 aja, saya khotbah sampai jam 9. Ini kan ibu-ibu, emak-emak bawa mobil itu kan haleluya 12 kali kan. Tapi saya bilang Tuhan engkau tahu aku. Aku gak bisa bawa mobil ngebut. Sampai di sini gak telat. Haleluya saudara. Nanti dari sini saya kejar-kejaran lagi kemana? Ke daerah dekat CP itu. Saya khotbah lagi di sana pulang malam. Tapi lihat saya semangat tuh. Karena ada Roh Kudus dia ada di hati saya. Tolong doakan tanggal 17 saya berangkat ke Amerika sebulan. Mau lihat cucu saya. Haleluya. Lanjut saudaraku. Menjadi pejuang terakhir, yang selanjutnya terakhir menjadi pahlawan saudara. Kisah Para Rasul 7 ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus saudaraku, ya, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Maka orang Farisi gak suka sama dia. Apa yang terjadi selanjutnya? Dilempar sama batu sampai meninggal. Di antara muridnya hanya dia yang bisa ngomong ampunilah dosa mereka seperti yang Yesus katakan. Karena apa? Ada kuasa Roh Kudus dalam hidup mereka. Dan dalam hidup Stefanus saudara. Sehingga ia bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dia. Mari saudara, siapapun yang menjahati saudara sekarang tetap ampuni. Amin saudaraku. Ada di antara kita yang sekarang lagi diam-diaman? Enggak ada ya saudaraku. Semuanya it's okay saudaraku yang kekasih. Ya, karena apa? Tuhan pembela kita yang ajaib kok. Selama ada Roh Kudus dalam hidup kita, saya percaya saudara dan saya akan menjadi pahlawan. Nah, yang terakhir aja deh. Kita lihat.
Ada seorang namanya David and Svea. Mereka orang Swedia, penginjil Swedia yang mau melakukan pelayanan di daerah Zaire, Afrika. Begitu mereka sampai di sana dengan pasangan yang lain, ditolak oleh penduduk setempat. Tidak boleh orang yang kulit putih masuk ke desa itu. Jadi mau tidak mau mereka ada di pinggiran sungai, tapi dekat dengan suku itu. David mulai patah semangat karena nggak bisa masuk. Mau ngapain di sini kalau nggak bisa pelayanan? Mau ngapain di sini kalau nggak bisa penginjilan? Tiba-tiba ada anak kecil, aduh segini kecil sekali saudara, datang ke mereka. Svea istrinya mengadakan komunikasi dengan anak ini dengan bahasa tubuh, karena nggak ngerti bahasa kan saudara. Dengan bahasa tubuh, kayaknya nggak ada apa-apanya nih anak. Sampai suatu saat si Svea itu selalu menceritakan siapa Yesus melalui bahasa tubuhnya. Sampai suatu saat si Svea ini hamil saudara. Hamil, rupanya dia kena malaria. Dan apa yang terjadi, meninggal. Si David bilang, ini apaan sih Tuhan? Kau bawa kami ke sini untuk penginjilan, tapi istri kekasih saya, engkau ambil. Akhirnya dia bayinya lahir dikasih ke temannya. Dan David sama anaknya pulang kembali ke Swedia karena dia merasa gagal. Tuhan tidak beserta dengan dia. Dia marah sama Tuhan. Saudara, nah rupanya temannya juga itu meninggal. Anak ini dikasihkan ke orang lain lagi, anak perempuan ini. Hingga suatu saat anak ini menikah dengan D.W. Harts, presiden sekolah Alkitab. Angie namanya. Saudara, pada suatu saat dia menghadiri pertemuan dan penginjilan yang dilakukan oleh pengkhotbah kulit hitam. Ya. Dan pengkhotbah kulit hitam ini bersaksi sebagaimana Tuhan melakukan lawatan besar di kota Zaire. Saudaraku, setelah dia khotbah, Angie mendekati dia. Kenalkah engkau dengan ayah saya? David and Svea? Dia katakan, kenal. Mereka berdua ini yang mengenalkan siapa Yesus. Dan mereka memiliki anak yang dilahirkan, itu perempuan tapi saya nggak tahu di mana. Angie bilang, sayalah anak itu. Mereka pelukan loh saudara. Mereka pelukan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus. Sepeninggalnya Svea, sepeninggalnya David, apa yang terjadi? Tuhan lakukan perkembangan yang besar di Zaire. Ada 110.000 orang Kristen. Ada 32 pos penginjilan, 1 pusat sekolah Alkitab, dan rumah sakit dengan kapasitas 120 tempat tidur. Saudaraku yang kekasih, kita sudah dengar ini. Masihkah kita diam di tempat? Mungkin apa perkataanmu orang tidak dengar. Mungkin engkau disepelekan, tapi dengar. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tabur aja kebaikan, tabur aja perkataan, tabur. Biar Tuhan yang melakukan selanjutnya. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, ada kekuatan yang dahsyat yang membuat saudara berapi-api untuk menjadi saksi Kristus dimanapun saudara berada. Tabur ke anakmu, takut akan Tuhan. Tabur kepada suamimu, takut akan Tuhan. Tabur kepada cucumu untuk takut akan Tuhan. Saya percaya, saudara, kalaupun tidak melihat, tapi tidak pernah sia-sia. Biarlah roh kuasa, Roh Kudus ada dalam diri kita, saudara. Yes, caranya percaya, Matius 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi saudara dan saya harus percaya supaya bisa melihat mujizat. Amin, saudara. Nah, apa sih yang kita lakukan di dunia ini? Kita hidup untuk ujungnya apa? Dipanggil kok. Nah, selama kita hidup, selama kita ada, mari kita semangat, saudara. Jangan diam saja. Sekecil apapun itu berarti untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari penuh oleh Roh Kudus dengan menjadi pelayan, pejuang, dan pahlawan dalam perjalanan rohani kita. God bless you all. Tuhan Yesus berkati. Mari
Mari saya minta untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Buka hati saudara untuk menerima Roh Kudus turun. Supaya saudara punya kuasa. Amin. Tidak peduli berapapun usia saudara. Selama di bawah 100 tahun. Tuhan tetap pakai. Amin. Tua-tua keladi. Makin tua makin jadi, Bu. Amin saudara. Tuhan tidak memandang umur. Ku buka hati. Buka hati saudara biar Roh Kudus masuk dalam hidup saudara. Saudara datang ke sini supaya tidak sia-sia. Amin saudaraku. Tuhan akan pakai saudara dengan caranya yang ajaib. Karunia kita berbeda-beda saudaraku. Dan Tuhan bisa pakai saudara. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati saudara. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi Roh Kudus ada kami di tempat ini. dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Adalah Allah yang hidup. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sungguh Tuhan, terima kasih untuk pilihan-Mu terhadap kami. Kami yang tidak ada apa-apa ini Kau pilih untuk mencari alat. Pekerja pejuang. Sungguh Tuhan kami bangga punya Engkau. Engkau lihat hati-hati jemaat-Mu yang rindu untuk melayani Engkau lebih lagi. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami mau menjadi alat-Mu di muka bumi ini. Supaya hidup kami berarti. Roh Kudus datanglah. Jamahlah setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Yang diberkati dengan iman sama-sama katakan. Amin.